Ya! Awas, hati-hati dengan manusia katarak satu ini. Hati-hati. Hati-hati ya. Karena katarak dia nggak bisa ngelihat fakta yang ada. Ya, yang ada adalah caci maki, hinaan, fitnahan, makian. Hati-hati ya. Ini saya duga sudah benar-benar katarak. Karena udah tidak bisa melihat semuanya fakta yang ada di Indonesia ini. Tapi karena katarak, ya harusnya ya kita yang bisa melihat ya maklum sih harusnya. Tapi kemudian yang memang harus diluruskan adalah dia membuat provokasi terus-menerus. Dia membuat fitnahan terus-menerus. Dia mencaci maki terus-menerus. Sehingga hari-harinya hanya dihabiskan untuk memfitnah Presiden Joko Widodo. Hati-hati ya. Ini katarak gini. Bener-bener ini udah katarak, jadi udah nggak bisa ngelihat fakta yang ada. Siapa dia? Tunggu ini dari tadi ini. Nunggu ya. Ya. Nunggu ya. Siapa dia? Ya, Profesor Katarak. Gua masih rahasiakan. Oke, simak video cacian yang berikut ini. Bangsa Indonesia sudah menyaksikan banyaknya kelakuan rezim Jokowi selama 10 tahun yang mengarah pada kehancuran bangsa. 10 tahun berkuasa hanya pandai menambah utang, lihai memecah belah bangsa, mengacak-acak penegakan hukum, menghancurkan demokrasi, dan menggantinya dengan oligarki, menciptakan gap jurang sosial ekonomi yang sangat tajam, sangat menganga. Kalau menghadapi manusia katarak satu ini, memang kita harus membawakannya dengan ketawa ketiwi. Kenapa? Kalau kita tanggapinya dengan serius, ya, kita bisa ikutan stres, kita bisa ikutan tertular katarak. Jadi, dalam merespon orang katarak ini, ya harus dengan ketawa ketiwi, ya. Harus dengan ketawa ketiwi. Jokowi selama 10 tahun berkuasa sudah membuat kehancuran negara ini. Kan katarak kan berarti kan? Katarak enggak? Katarak. Ya? Bagaimana nggak tak katarak? Jokowi dikatakan 10 tahun berkuasa membawa kehancuran negara ini. Padahal semasa Jokowi berkuasa 10 tahun berhasil membangun jalan desa 366.000 kilometer di seluruh Indonesia. Jalan desa 366.000 kilometer jalan desa. Kalau orang satu ini, Profesor Katarak ini tidak bisa ngelihat ini, fakta ini, dengan mengatakan bahwa Indonesia hancur di bawah kepemimpinan Jokowi, ya berarti dia katarak. Kalau tadi di depan saya bilang diduga, ya sekarang mungkin udah nggak diduga lagi. Katarak bener-bener katarak udah. Ini udah katarak beneran ini. Dan selama 10 tahun Jokowi berkuasa, sudah berhasil membangun 1,9 juta meter persegi jembatan desa. Karena kalau dibikin buah, ya, berapa buah jembatan desa terlalu banyak, makanya dikonversi ke meter square. 1,9 juta meter persegi jembatan desa selama Jokowi berkuasa. Profesor Katarak nih, apa mana bisa ngeliat kayak gini katarak? Nggak bisa lah. Nggak bisa ngeliat katarak lagi. Ngeliat fakta-fakta kayak begini, ngeliat katarak gimana? Katarak itu yang ada di depannya itu burem semuanya. Supaya lebih jelas lagi, dioperasi katarak, bola matanya dikerok. Ya, supaya lebih jelas lagi bisa ngeliat. Dan Jokowi pula selama 10 tahun berkuasa,
berhasil membangun jalan tol 2.700 km. Jalan tol. Ya, ini disclaimer ya. Kenapa disebut jalan tol? Karena pertama sekali pembangunan jalan tol itu era Presiden Soeharto. Kenapa kok disebut jalan tol, bukan jalan yang lain? Karena yang meresmikan adalah Presiden Soeharto. Makanya disebut jalan tol. Coba kalau yang meresmikan waktu itu pertama kali itu Ibu Tin Soeharto. Pasti akan disebut jalan til. Iya, pertama kali karena yang meresmikan Pak Soeharto. Makanya jalan tol. Kalau Butin yang meresmikan dulu pertama kali, bisa jadi jalan til. Ini saya udah disclaimer loh ya. Ini just kidding saya. Jangan diperjelas. Makanya kemarin saya juga heran, setiap lebaran kan pasca Covid ya, pada saat lebaran itu kan khusus lebaran saja, tol kan mengadakan diskon besar-besaran tuh. Waktu pulang kemarin juga ada diskon juga tuh, ya, ketika kita arah Jawa. Nah, kemarin itu kita juga dapat diskon tol itu. Diskon tol gede banget loh, sampai 30% loh. Bang Jorok. Lah apa namanya? Kan memang Jasa Marga mengadakan diskon besar-besaran khusus pengguna tol kemarin. Makanya saya nanya, Mbak, udah nggak dapet diskon tol lagi, Mbak? Bercanda. Tapi ini nggak bercanda. Karena yang lebaran tahun kemarin, di 2 hari sebelum peak season kalau nggak salah itu ya, itu diskon tolnya berlaku. Dapat diskon tol. Apa namanya? Oh, sembarangan. Oke, kita lanjutkan. Ini khusus untuk Profesor Katarak. Dan selama 10 tahun, Jokowi berhasil membangun jalan 6.000 km non-tol atau jalan biasa. Ya, luar biasa kan? Ya, ini yang dibilang katanya, ini aja dibilang membuat kerusakan di negara ini. Membuat kerusakan aja kayak begini, apalagi kalau membuat perbaikan. Kata manusia katarak ini nih. Oke, itu baru jalan. Selama 10 tahun, Jokowi juga berhasil membangun 50 pelabuhan dan bandara baru. Baru ya, bukan pengembangan. 50 bandara dan pelabuhan baru. Kemudian 43 bendungan baru. Kemarin 44 yang diresmikan Presiden Joko Widodo. Dan nanti akan diresmikan lagi bendungan yang ke-45 sebelum habis masa jabatannya. Selama 10 tahun. Dan Jokowi berhasil membangun 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Ini hanya orang-orang yang matanya normal dan tidak menderita katarak yang bisa melihat ini. Khusus profesor yang katarak nggak bisa ngelihat ini. Nggak bisa, ngelihat fakta ini nggak bisa. Dan karena pembangunan infrastruktur inilah, Presiden Jokowi berhasilkan menurunkan biaya logistik, pengiriman logistik, dari 24% turun menjadi 14%. Dengan demikian, Jokowi berhasil meningkatkan daya saing global secara internasional dari 44 menjadi peringkat ke-27 World Competitiveness, persaingan global dengan negara-negara yang lain. Ini Indonesia lebih banyak dipercaya dan semakin meningkat. Ini hanya bisa dibaca dan dilihat oleh orang-orang yang matanya normal. Bagi matanya yang menderita katarak, para profesor yang matanya katarak tidak bisa melihat prestasi ini. Ya, nggak bisa. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang 6%. Khusus di Maluku Utara itu mencapai 20%. Tertinggi
sedunia. Apa bisa matanya katarak ngeliat kayak ginian? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Lo kan indikator-indikator ini kan yang nggak terbantahkan lagi. Lah profesor kok nggak bisa baca indikator asal ngejeplak cocor bebeknya. Dan inflasi kita terjaga di 2-3%. Bandingkan dengan negara-negara lain ada yang sampai mencapai 200%. Itu baru dikatakan negara bangkrut. Min, lu ngerti nggak Min ini kayak gini ya Min? Min, aduh profesor apa kamu Min? Dan kalau kamu bilang makin terjadi gap antara kaya miskin, kemiskinan era Jokowi turun menjadi 0,8%. Yang sebelumnya 6,1%. Min, lu katarak ya Min ya? Nggak bisa ngeliat kayak gini-gini lu katarak Min. Dan angka stunting turun dari 37% menjadi 21,5%. Memang ini masih tinggi dan PR harus terus diturunkan. Indikator-indikator ini gimana bacanya kamu Min? Hanya berdasarkan persepsi gitu ya. Kemudian kamu membuat framing-framing. Loh kok tega bener kamu membuat masyarakat jadi tersesat. Min, kamu profesor loh Min. Kamu itu profesor Min. Yang kira-kira kamu nanti umurnya masih panjang, 115 tahunan. Jadi kalau hidup kamu memfitnah, memprovokasi masyarakat terus-terusan kayak begini, gimana nanti untuk bekal hidup di akhirat, Min? Aduh, matanya katarak. Dan pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun yang tadi saya sebutkan di atas, itu memang dilakukan dari bagian terluar Indonesia. 3T, terluar, terdalam, dan terpencil apa-apa itu ya. Jadi benar-benar Indonesia sentris, tidak lagi Jawa sentris. Kalau dulu sebelumnya semuanya berfokus di Jawa, Indonesia bagian timur terutama, nggak kebagian perhatian. Sekarang kebagian perhatian semuanya. Itu era 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia. Tidak memimpin Amin Rais. Nah, pendapatan per kapita nih. Biasanya nih, ekonomi selalu indikatornya adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita era SBY 2012, 2013 itu 36 juta. Atau sekitar 3 juta per bulan per orang. Sekarang era Jokowi 78 juta atau 6,5 juta per orang. Itu adalah indikator kesejahteraan masyarakat, pendapatan masyarakat. Loh kok kamu bilangnya ya Allah, matamu katarak beneran ini? Matanya katarak beneran ini. Asal ngomong asbun, nggak ngeliat fakta-fakta. Gimana ini? Profesor, sekelas profesor loh. Apa memang profesor Indonesia kualitasnya kayak begini? Parah banget kita ya. Kalau punya profesor udah kayak begini semua nih. Oke ya, ini kita bahas dari profesor yang menderita katarak supaya bisa melihat fakta-fakta yang ada di Indonesia selama Presiden Jokowi 10 tahun memimpin Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.